Halo semuanya, perkenalkan saya Rafael. Saya berasal dari organisasi BMFIK. Saya berasal dari Departemen Kaso, dan kali ini saya akan menjalankan non program kerja saya, yaitu komik atau kolom opini mahasiswa ilmu komputer. Edisi pertama dengan judul Berbagai Isu Hukum dan Kebijakan Publik di Indonesia Februari 2026. Jadi kali ini saya akan mewawancarai narasumber yang sudah saya temukan. Halo semuanya, nama gue Naila dan dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 24. Kenalkan, nama saya Handika Budi Putra, aku dari S1 Informatika Angkatan 2024. Gue Gibran dari S1 Sisfor Angkatan 25. Halo semuanya, kenalin nama gue Zaifa Ibnu dari Prodi D3 Sisfor Angkatan 2025. Saya Benita Aryani dari D3 Sistem Informasi Angkatan 24. Kak, jadi untuk pertanyaan pertama, bagaimana seharusnya aparat kepolisian bertindak saat menghadapi pelajar atau masyarakat agar kasus kekerasan seperti kematian Arianto Tawakal tidak terulang, Kak? Oke, bagaimana ya? Iya. Kalau misalnya menurut saya sih, biar tidak terulang lagi, mungkin alangkah lebih baiknya dilakukan sosialisasi untuk kepolisian. Apalagi banyak sekali kejadian-kejadian, bukan banyak sekali, mungkin ada beberapa yang jadi seperti itu. Mungkin untuk kedepannya bisa dilakukan sosialisasi terlebih dahulu, diberitahu bagaimana cara melerai kalau semisalnya di saat itu memang harus untuk melakukan kekerasan gitu. Nah, mungkin tidak harus memakai kekerasan. Nah, mungkin untuk langkah utamanya bisa dilakukan dialog atau mungkin diskusi, bukan diskusi, lebih ke teguran dulu, teguran terhadap kalau semisalnya memang dia merasa kalau misalnya memang dia salah, mungkin bisa ditegur dulu, ataupun tidak, lebih baik ditegur dulu agar tidak salah paham juga. Terus habis itu kalau misalnya dari jawaban dia agak meragukan atau mungkin tidak menjawab dan mencurigakan, nah mungkin nanti bisa ditindak lebih lanjut lagi sih. Itu aja sih. Kalau untuk menghindari kejadian seperti Arianto Tawakal terulang, mungkin pihak kepolisian itu bisa lebih, istilahnya kalau kita ngomongnya itu lebih mengenyampingkan kekerasan seperti itu. Karena kalau kita lihat dari yang kasus kemarin, banyak yang beredar kalau aparat kepolisian itu langsung melakukan kekerasan kepada Arianto Tawakal. Jadi kalau menurut saya sendiri, harusnya kepolisian itu atau oknum itu beliau tidak langsung melakukan tindakan yang mengarah kekerasan. Coba untuk bertindak lebih manusiawi lagi. Oke Bang, untuk pertanyaan kedua, apakah kembalinya Ahmad Syaroni sebagai pimpinan Komisi 3 DPR setelah sanksi MKD kemarin dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap DPR lagi, Bang? Oke, menurut saya juga sanksi yang diberikan oleh Ahmad Syaroni ini masih kurang memberikan efek jerah. Jadi mungkin kedepannya masyarakat tuh pasti masih akan belum terlalu percaya dengan dia. Tetapi jika beliau akan meningkatkan kinerjanya dan meningkatkan kepercayaan kepada publik, maka mungkin bisa saja masyarakat ini percaya lagi pada DPR itu sendiri. Begitu sih, Pak. Pasti, karena kan kemarin kasusnya maksudnya itu karena dia rusuh juga kan, buat rusuh. Jadi kayak ada alasan kenapa dia diberhentikan dan tiba-tiba diangkat kembali tuh kayak kenapa itu? Apakah nggak ada orang lagi yang lain gitu sampai harus dia yang diangkat kembali? Jelas sih kalau aku sendiri, masyarakat kayak ibarat udah public figure tuh udah rusak gitu loh. Jadi kayak public figure yang harusnya jadi panutan udah nggak ada lagi gitu, dan masyarakat jadi bingung juga mau kemana, apa yang harus kita harus kita patuhi, harus kita contoh itu orang yang seperti apa gitu. Karena banyak banget orang yang udah tadinya diberhentikan malah diangkat lagi, padahal jelas-jelas mereka udah pernah kasus gitu sebelumnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Jadi apakah pernyataan Natalis Piga yang menyebut penolakan program makan bergizi gratis atau MBG sebagai menentang HAM berpotensi membatasi kritik publik seperti yang disampaikan oleh Mahfud MD? Kalau masalah MBG ini kan emang kompleks ya. Nah, sedangkan bahkan sesama menteri sendiri itu ada di dalam pemerintahan sendiri banyak yang bertikai kan, dari kayak Mahfud MD sama Natalis Piga masalah MBG. Jadi sebenarnya orang-orang yang kritik MBG itu sih bebas aja ya, karena kan MBG sendiri itu emang sebenarnya program yang masalah ya, program yang bahkan bikin defisit anggaran segede-gedean. Jadi dan apalagi tadi negara republik, jadi kalau masalah kritik sih harusnya nggak aman ya, sama. Nah itu, tapi kalau misalnya dibatasin, nah itu bahaya itu. Jadi kalau misalnya kita sampai kritik kita tuh dibatasin sama pemerintah, itu sebuah tanda kuning, lampu kuning dari pemerintah kita saat ini.
Iya, menurut saya ya cukup mempengaruhi karena kenapa menurut saya kritik itu adanya kritik itu justru buat evaluasi juga gitu. Kenapa harus dianggap sebagai penolakan gitu loh, penolakan HAM apalagi. Karena kan dengan adanya kritik, dengan adanya saran mungkin dari para masyarakat ataupun para persepsi publik gitu kan, mungkin itu nanti bisa jadi perkembangan juga untuk kedepannya nanti, apakah program ini akan tetap mungkin akan lebih baik kedepannya, atau mungkin ada saran dan juga masukan yang bisa dijalankan untuk di program ini gitu loh. Jadi alangkah lebih baiknya diterima dulu, dipertimbangkan, setelah itu untuk kedepannya akan dipakai atau enggaknya nanti akan dilakukan pertimbangan lebih mendetail lagi sih, tuh paling. Oke, selanjutnya sejauh mana DPR dapat memastikan komitmen yang disampaikan Puan Maharani benar-benar diwujudkan melalui kebijakan dan pengawasan yang nyata? Kalau DPR ingin rakyat benar-benar percaya bahwa mereka berkomitmen lewat kebijakan dan pengawasan yang nyata. Mereka tidak boleh hanya sekedar memberi janji, berkata bahwa mereka akan ini akan itu, tapi mereka tidak mewujudkan atau tidak merealisasikannya. Jadi kalau mereka ingin berkomitmen, ya lakukan apa yang sudah mereka komitmen itu lakukan. Jangan hanya mereka berkata akan berkomitmen seperti ini, tapi tidak mereka lakukan. Jadi menurut saya, kalau memang ingin publik percaya, lakukan apa yang sudah mereka komitmenkan itu. Oke, untuk DPR ini sendiri, ini juga adalah lembaga yang harus ditingkatkan. Jadi untuk kedepannya semoga teman-teman di DPR semua bisa meningkatkan kinerjanya agar teman-teman publik juga bisa lebih percaya lagi kepada DPR itu sendiri. Karena kalau kinerja yang kita tahu sekarang kan banyak orang yang sangat kontra dengan hal tersebut. Jadi untuk kedepannya, untuk meningkatkan kepercayaan publik itu sendiri juga, semoga kinerja bisa ditingkatkan lagi ke depannya. Gitu sih paling. Oke Kak, pertanyaan terakhir nih Kak. Jadi apakah tuntutan hukuman mati terhadap ABK atau anak buah kapal yang baru bekerja 3 hari menunjukkan bahwa penegakan hukum lebih mudah menjerat pekerja bawah dibanding mengungkap aktor utama jaringan narkobanya Kak? Oke, ini sebenarnya tapi pada akhirnya kan nggak jadi juga ya diangkat kalau nggak salah hukumannya. Tapi kan udah divonis sampai hukuman mati cuma karena hal yang bahkan ABK mungkin dia baru kerja 3 hari tiba-tiba divonis, itu kayak dia juga bingung, mungkin dia nggak tahu apa-apa tapi dia terima aja karena dia juga nggak bisa berbuat apa-apa kan. Sejauh ini memang kalau dari dulu kelihatan sih kalau misalkan yang anak buah kalau bawahan sama atasan itu kelihatan pasti atasan akan lebih mementingkan maksudnya jabatan dia sendiri juga mungkin, jadi kayak ya udah bawahan nanti bisa cari lagi, mungkin dia berpikir kayak gitu ya. Tapi untuk hal ini sih jujur karena kita juga nggak bisa bukan nggak bisa berbuat apa-apa juga, bisa kayak kemarin kita akhirnya protes mungkin akhirnya gara-gara itu juga jadi vonisnya diangkat, bukan ya gimana caranya biar nggak gimana ya, ya jelas itu pasti menunjukkan kalau kalangan bawah pasti lebih tidak bisa berbuat apa-apa dibandingkan kalangan atas. Ya itu aja jawaban aku. Oh jelas ya, karena kan paling kita sering banget ini kan bukan berita yang sekali 2 kali ya. Udah sering banget kepolisian begini, dan ya sering kita tahu emang polisi kan kayaknya mereka nggak mau ngapain kerja ribet-ribet, mereka langsung oh ya udah nih katanya bersalah langsung kita tangkap aja, padahal bisa jadi dia kan cuma dijebak gitu. Ya emang harusnya nih polisi dia lebih berbenah lagi, harusnya polisi itu ada reformasi, restrukturisasi besar-besaran untuk memperbaiki hal ini. Emang parah banget sih ini. Emang harus seharusnya itu lebih dicari tahu lagi, karena kan nggak mungkin orang masih baru 3 hari kerja udah bawa sabu bertonton gitu kan. Dah sekian dari